Open up here, up here. Cold as ice and Coca-Cola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat dalam menghadapi situasi saat ini, menghadapi virus COVID-19. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengisi daftar hadir kelas dulu ya. Salsa Bila, Vira Firlia, Nabila, Safira Duanti, Mardiansyah, Apriani, Destidia, Ernawati. Baik, alhamdulillah pada hari ini semuanya pada masuk. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya dilihat dulu di bawah kolong meja, kolong bangku. Apabila ada sampah, tolong diambil lalu dibuang ke tempatnya. Terima kasih. Ya, kita akan memulai pelajaran pada hari ini, dimana yang akan kita bahas adalah strategi barang pemasaran atau yang dikenal sebagai mix marketing, yang terdiri dari 7 poin di sini yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya Ibu akan review dulu nih apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu kunci sukses pemasaran, dimana sebuah perusahaan apabila ingin mempertahankan perusahaannya, maka seorang pengusaha atau sebuah perusahaan harus mampu menciptakan barang dan jasa yang mampu memberikan kepuasan bagi konsumen dan juga mampu mempertahankan pelanggan. Dimana dalam kunci sukses pemasaran adanya kualitas pelayanan dan juga kepuasan konsumen, yaitu kita sebagai penjual atau pengusaha harus mampu memberikan pelayanan, memberikan apa yang konsumen mau dengan baik dan maksimal, sehingga konsumen pun akan merasa puas, akan merasa dihargai dengan apa yang sudah kita berikan. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang baik, yang maksimal, semaksimal mungkin kepada konsumen kita agar mereka tetap menjadi pelanggan kita dan mereka merasa puas akan pelayanan kita. Oke, baik, mari kita mulai tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Ada yang tahu sebelumnya marketing mix atau bauran pemasaran itu apa? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi strategi bauran pemasaran atau yang disebut sebagai marketing mix adalah strategi penjualan atau strategi promosi dan juga penentuan harga yang dilakukan sebuah perusahaan yang akan memiliki pengaruh besar di dalam suatu marketing perusahaan, yang terdiri dari 7 poin di sini. Yang pertama ada people atau sumber daya manusianya, place atau tempat, produk atau produknya, price ya harga. Sini ada proses atau prosesnya, dan physical evidence atau bukti fisik, dan promotion atau promosi. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu 7 poin di sini. Oke, baik, mari kita mulai satu persatu dari 7 poin dalam bauran pemasaran atau marketing mix di sini. Yang pertama ada people atau yang kita sebut sebagai sumber manusia. Apa sih people atau sumber manusia dalam marketing mix? People dalam sumber manusia atau marketing mix disebut sebagai aset utama yang dimiliki oleh industri perusahaan jasa, terlebih bagi perusahaan yang membutuhkan performa yang tinggi. Nah, konsumen membutuhkan karyawan yang memiliki skill atau kemampuan dan juga knowledge yang tinggi agar mereka merasakan kepuasan tersendiri atas pelayanan yang sudah diberikan oleh karyawan, dan konsumen itu menjadi loyal terhadap perusahaan kita, ya seperti itu. Nah, di dalam people ini terdiri dari 2. Yang pertama ada karyawan dan juga konsumen.
dimana karyawan ini harus memiliki skill, kemampuan yang tadi sudah saya jelaskan, knowledge, pengetahuan sudah dibekali guna mencapai tujuan suatu perusahaan dalam keberhasilan suatu marketing perusahaan tersebut. Nah, kalau konsumennya itu ya lebih ke kita menawarkan produk kepada karyawan, menawarkan produk kepada konsumen yang sudah jelas akan membeli produk kita, dan mereka akan merasa puas dengan apa yang sudah kita berikan dan loyal terhadap perusahaan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya lanjut, poin yang kedua dalam marketing mix atau bauran pemasaran ini adalah place, atau yang kita sebut sebagai lokasi usaha. Jadi di dalam memulai suatu usaha, untuk membangun tempat usaha, memilih tempat usaha, kita harus memilih tempat yang strategis agar agar produk yang kita jual dapat tersampaikan kepada konsumen dengan baik dan mereka merasa puas dengan apa yang sudah kita berikan, seperti itu. Nah, di dalam place ini disebut juga sebagai saluran distribusi. Karena apa? Karena tujuan utama dari place atau pemilihan lokasi usaha ini yaitu menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen agar tersampainya produk yang konsumen inginkan, yang konsumen butuhkan. Dari situlah disebut sebagai place disebut sebagai saluran distribusi. Oke, kita lanjutin ya anak-anak. Yang selanjutnya ada poin ketiga, yaitu produk, dimana produk di sini merupakan suatu hasil usaha dari seorang produsen atau pengusaha yang ditawarkan ke pasar guna digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga keinginan masyarakat. Nah, apabila seorang pengusaha, wirausaha ingin berhasil dalam menjalankan marketing mix-nya, maka seorang pengusaha tersebut harus mampu menciptakan barang atau jasa yang memiliki kualitas yang baik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dari situlah maka dapat dikatakan marketing mix suatu perusahaan itu dapat berhasil atau tidak. Karena dengan dia mengeluarkan produk yang berkualitas, yang memiliki manfaat yang banyak untuk masyarakat dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka produk itu dapat dikatakan berhasil. Dan secara nggak langsung perusahaan pun berhasil dalam melaksanakan bauran pemasaran produk di dalam marketing mix. Ya, segitu. Baik anak-anak, selanjutnya ada poin keempat, yaitu price. Ya, dalam hal ini price disebut sebagai penentuan harga, dimana penentuan harga ini merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena perusahaan itu perlu mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan harga sebelum ditentukannya harga suatu produk tersebut. Nah, dalam penentuan harga ini perusahaan itu nggak bisa asal ngasih harga berapa pada barang tersebut. Kita harus mempertimbangkan dulu barang tersebut, bahan-bahannya bagaimana, baru kita dapat tentukan harga barang tersebut itu berapa. Dan juga dalam penentuan harga ini kita harus memperhatikan produk lainnya, maksudnya itu produk yang serupa yang dijual oleh produsen lain. Kita harus amati dulu harganya seperti apa, jangan sampai kita menetapkan harga terlalu tinggi atas produk kita, padahal sama dengan produk-produk yang lain. Maka dari itu, sebelum kita menentukan harga terhadap suatu barang, harus diamati dulu produk-produk yang sudah ada seperti apa, baru kita dapat melakukan penentuan harga. Jangan sampai kita salah melakukan pilihan, jangan sampai kita menentukan harga yang terlalu mahal yang menyebabkan barang kita tidak laku, yang ada kita rugi, tidak mendapatkan untung, seperti itu. Sudah mengerti anak-anak? Dari keempat poin ini, people, place, product, dan price, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang ada yang ditanyakan silahkan. Sebelum ibu lanjut ke 3 poin terakhir, yaitu proses, physical evidence, dan juga promotion. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan dari 4 poin yang sudah ibu jelaskan,
people, place, produk, dan juga price, Ibu akan melanjutkan poin kelima, yaitu proses. Dimana proses ini mencakup bagaimana perusahaan melayani, memberikan pelayanan kepada konsumen, mulai dari cara pemesanan hingga barang tersebut sampai kepada tangan konsumen dengan baik. Nah, setelah dari barang itu sampai ke tangan konsumen, maka mereka akan menilai apakah mereka puas dengan apa yang sudah kita berikan. Nah, itu ada di dalam kegiatan proses di sini. Dan juga segala sesuatu di dalam proses manajemen itu perlu diperhatikan, karena dalam memutuskan suatu keputusan manajemen itu yang akan mempengaruhi suatu marketing mix perusahaan itu berhasil atau tidak. Maka dari itu, proses juga merupakan hal yang penting di dalam bauran pemasaran. Baik, selanjutnya Ibu akan lanjutin poin ke-6, physical evidence atau yang disebut sebagai bukti fisik perusahaan. Di sini fasilitas suatu perusahaan sangat penting guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen, dan perlu juga diperhatikan. Physical evidence ini terdiri atau fasilitas fisik perusahaan dapat berupa fasilitas yang dapat dilihat dan juga fasilitas yang tidak dapat dilihat. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kalau fasilitas yang dapat dilihat itu seperti bangunan, gedung, ataupun alat-alat lainnya yang dapat kita lihat, bentuknya ada gitu kan. Sedangkan kalau fasilitas yang tidak kita lihat itu apa? Nah, fasilitas yang tidak kita lihat itu jasa yang karyawan berikan kepada konsumen, apakah sudah memenuhi kebutuhan konsumen, sudah memuaskan kebutuhan konsumen, jasa yang kita berikan sudah sepenuhnya memuaskan konsumen atau belum, itu fasilitas yang tidak terlihat. Seperti itu ada di physical evidence. Oke, paham ya? Oke, yang terakhir nih, poin yang terakhir akan kita bahas adalah promotion atau promosi. Promosi ini pasti udah pada tahu dong ya, apa maksudnya, pengertiannya. Tuh. Cuman Ibu akan sedikit memberi penjelasan aja. Jadi promosi ini adalah suatu pengenalan produk yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen agar produk mereka dapat diketahui oleh banyak orang, gitu kan. Nah, dalam promosi ini terdiri dari dua. Yang pertama ada publikasi dan juga bonus. Apa sih, Bu, publikasi? Oke, yang publikasi itu maksudnya pengenalan produk perusahaan seperti di media sosial, televisi, radio, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau yang bonus itu adalah pengenalan produk atau ya promosi yang kita gunakan dalam bentuk potongan harga atau diskon, voucher, garansi, dan sebagainya. Seperti itu. Itu bedanya publikasi dengan bonus. Nah, promosi ini merupakan hal paling penting di antara ketujuh poin dalam marketing mix ini, karena promosi ini kalau tidak kita melakukan promosi, maka konsumen tidak akan tahu kita mengeluarkan produk apa, produk seperti apa. Nah, jadi promosi ini merupakan hal paling penting di dalam 7 marketing mix ini. Nah, menurut kalian dari ketujuh poin ini, poin mana yang menurut kalian paling penting dalam marketing mix? Boleh komen di bawah. Oke, selesai sudah 7 poin ini Ibu bahas. People, place, product, price, process, physical evidence, dan juga promosi. Baik, dari sekian banyak yang sudah Ibu jelaskan, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen ke kolom bawah ya anak-anak. Dan juga mohon maaf apabila penjelasan yang Ibu jelaskan kurang jelas. Mohon pengertiannya, dan juga semoga di dalam kondisi seperti ini kita sama-sama belajar di rumah aja, jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu apabila tidak penting, dan tetap di rumah aja. See you.